Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita melanjutkan seperti dua sesi sebelumnya ya. Ini series apa namanya sharing session yang berseri begitu. Nah, tema malam ini saya rasa ini menarik ya, menarik karena saat ini kan sudah ramai Jinus gitu ya, yang diproduksi oleh UGM gitu. Nah, ini pada malam ini kaedah-kaedah yang saya ajarkan, saya sampaikan ini bisa diterapkan untuk itu gitu ya. Meskipun mungkin secara detail kita pun tidak tahu apakah sama atau tidak karena memang itu adalah classified ya teknologinya. Ya, jadi setidaknya saya ingin menyampaikan bahwa selama ini yang kita tahu jaringan saraf tiruan begitu yang selama ini bisa running di komputer itu sebetulnya bisa kita run di device microcontroller ya. Ini pada malam ini kita menggunakan Arduino. Oke, perkenalkan saya MS Hendrawan Ahmad selaku Kaprodi Teknik Komputer dan dosen di Teknik Elektro dan Teknik Komputer Fakultas Sains dan Teknologi UTY. Oke, jadi saya ini dulu ya. Saya sampaikan dulu, pengantar dulu ya. Jadi tidak langsung ke teknik programmingnya maupun develop sistemnya. Saya akan sampaikan preface dulu mengenai yang pertama adalah smart sensor itu sendiri dan nanti ada kita kaitannya ke jaringan saraf. Nah, definisi smart sensor itu sebetulnya adalah sensor yang layak kita jumpai begitu ya, sensor-sensor yang sering kita jumpai apapun sensornya, sensor suhu, sensor tekanan, sensor kelembaban ya. Nah, cuman di situ tuh ada kata-kata smart. Nah, smartnya itu sendiri apa definisinya? Nah, ini bisa kita telaah dari definisi ini ya. Jadi smart sensor itu adalah sebuah sensor yang tidak hanya melakukan akuisisi data saja. Ya, jadi selama ini kan sensor itu hanya akuisisi data begitu. Namun mampu melakukan inferensi atau penalaran. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi melakukan penalaran menggunakan kecerdasan buatan yang bertujuan untuk deteksi atau klasifikasi gitu ya. Meskipun deteksi atau klasifikasi sebetulnya tidak menggunakan JST pun bisa. Ya, bisa menggunakan mungkin tabel base ini ya, rule gitu ya, menggunakan kayak semacam menggunakan database yang menggunakan tabel begitu. Itu kan yang pakai if then else itu kan paling lumrah lookup table itu yang kita sering jumpai lookup table itu. Atau menggunakan KNN ya, K-nearest neighbor. Ya, bisa juga atau menggunakan jaringan saraf tiruan yang hari ini saya sampaikan. Oke, jadi gini, smart sensor itu di sini dapat dilihat di diagram yang ada di layar kalian gitu ya. Jadi ada sensor, di sini sensor saya kategorikan biar tidak rancu definisinya saya ubah namanya dengan transducer gitu ya. Transducer artinya apa? Sesuatu yang mengubah dari besaran fisik ke besaran elektrik. Maaf. Oke, jadi selama ini yang sensor kita kenal yaitu ya hanya seperti ini yang ada sebelah kiri ini, ya hanya untuk akuisisi data saja. Jadi misalkan sensor suhu ya keluarannya suhu, sensor tekanan keluarannya tekanan, that's all gitu ya. Jadi selesai. Itu pun diumpankan ke entah kemana, bisa ke PLC, bisa ke microcontroller dan lain-lain. Nah, smart system-nya itu menghandle output dari transducer itu, gitu ya. Jadi diolah, diterima, dibaca oleh microcontroller, kemudian di dalam microcontroller itu ini yang paling penting yaitu ada inference engine-nya. Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, inference engine-nya bisa menggunakan KNN, ini kan bisa menggunakan lookup table biasa, atau bisa menggunakan fuzzy, atau bisa menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, baru kemudian output-nya itu adalah apa? Detection atau
classification. Itu. Nah, sehingga ketika dikombinasikan antara transducer ini dengan smart system tadi, itulah jadi smart sensor. Jadi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit mengenai jaringan syaraf tiruan. Kenapa sih dibuat kata-kata jaringan syaraf buatan begitu ya? Kemudian apa perbedaan dan persamaan dengan jaringan syaraf biologi? Jadi yang sebelah kirinya adalah jaringan syaraf kita ya, di otak kita ya. Kita saat ini melihat melihat zoom ini ya, otak kita itu juga bekerja. Nah, ini representasinya ada di sebelah kiri ini. Ada namanya akson ya, ada dendrit, ada namanya ini nukleus gitu ya. Jadi body of cell ini ya. Nah, ini persamaannya itu ada di sebelah kanan. Jadi nanti kita dalam jaringan saraf tiruan itu kita mengenal namanya neuron. Ya, di dalam neuron itu bisa berhubungan dengan sisi kiri dan sisi kanannya ya. Jadi sisi kanan itu mengeluarkan, sisi kiri itu menerima ya. Nah, melalui apa? Melalui sebuah namanya akson. Nah, di sini akson, sini kan akson ini. Sebuah akson. Nah, di dalam menyampaikan informasi itu akson ini namanya dihubungkan dengan kalau di fisik ya, di sini ada dendrit gitu. Hubungan dengan namanya sinapsis gitu, saraf sinapsis simpul sinapsis gitu ya. Kemudian di dendrit itu sendiri mengandung sebuah bobot. Nah, baru apapun nilai yang dikirimkan oleh akson yang diterima oleh simpul sinapsis ini kemudian dikalikan oleh bobot ini itulah nilai dari neuron. Ya, nilai dari sel body itu sendiri, sel otak. Nah, kemudian baru diactivation function-kan, kemudian dikeluarkan ke akson yang satunya. Jadi dari akson ke akson gitu ya. Nah, ini makanya ini sambung menyambungkan kalau dalam sel otak itu ini satu sel ini kan bisa jadi miliaran sel ya, miliaran sel dalam otak kita. Sehingga itulah yang kita sebut sebagai neuron. Nah, prinsip neuron itu sendiri inilah yang digunakan pada jaringan saraf tiruan. Jadi betul-betul mencontoh ya, itu jaringan saraf secara biologi. Ya, ini dapat dibaca di sini. Jaringan saraf tiruan komputerisasi sebagai proses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan saraf biologi, gitu ya. Jadi betul-betul meniru jaringan saraf biologi. Oke, nah sekarang lebih lanjut mengenai JST, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu terbagi menjadi 3 layer. Pada dasarnya ada 3 layer, mengenai jumlahnya nanti hidden layer itu bisa banyak. Tapi yang jelas input layer itu hanya 1, output layer itu hanya 1, kemudian hidden layer itu bisa lebih dari 1. Ya bisa jadi 2, 3, 4, 5 dan bisa banyak ya, bisa puluhan, bahkan ratusan. Nah, seperti yang kita pelajari saat ini ya, ada namanya convolution neuron sampai ratusan. Seperti YOLO itu ya, YOLO versi 4 itu tuh menggunakan sekitar 450-an something itu ya, layer ya. Jumlahnya sebanyak itu. Nah, tapi yang kita akan bahas malam ini tidak usah sampai puluhan ya. Kita hanya membahas satu layer saja, yaitu menggunakan satu hidden layer. Karena itu sudah cukup powerful ya untuk membuat sebuah smart sensor. Oke, kita jelaskan dulu. Jadi input layer ya. Jadi di sini input layer oke, jadi input layer digunakan untuk menerima nilai-nilai dari sensor gitu ya. Jadi apapun yang dibaca oleh sensor diserahkan ke input layer nanti. Yang menangkap itu input layer. Ya, jadi di sini gunanya apa ya? Jadi lapisan neuron input itu menampung sebuah feature ya. Suatu feature itu kalau kita bicara satu neuron ya. Nanti kita kan dalam contoh itu menggunakan 4 neuron pada layer input yang menampung suatu feature ya berupa nilai yang diperoleh dari piranti input. Ya, contoh sensor begitu ya. Kita bicaranya sensor lebih spesifik saja. Kemudian yang kedua, jumlah neuron pada lapisan ini menunjukkan banyaknya feature yang digunakan untuk inferensi.
Jadi misalkan kita menggunakan 4 neuron pada input begitu ya, berarti itu menunjukkan bahwa feature yang kita pakai 4, ya. Eh, apa apa namanya, kecuali kalau kita bicara deep learning ya, CNN ya, convolution ya. Jadi kalau saya agak sedikit beda kaitannya karena apa, feature-nya itu tidak perlu kita ekstraksi dari awal, karena di dalam sistemnya itu dengan convolution-nya itu memang sudah akan otomatis mencari feature-nya gitu ya. Tapi kalau kita bicara neural net yang tradisional begitu, feature itu harus kita dapat di awal dulu. Ya, nanti akan saya jelaskan di eksperimen setelah ini. Kemudian nomor 3 itu adalah semua nilai neuron input itu harus ternormalisasi. Ini penting ya, jadi ternormalisasi karena nanti kita bicara activation function itu kita apa namanya ringnya ya, ring nilainya itu antara 0 dan 1 begitu. Jadi menormalisasi itu bagaimana berapapun nilai inputnya ya, puluhan, ratusan atau ribuan itu tuh akan diproses pada apa namanya multi layer perceptron itu dalam ring 0 dan 0 sampai 1 gitu ya. Jadi itu perlu dinormalisasi dengan cara min max function gitu ya, function untuk dengan mencari nilai minimumnya, kemudian dan mencari nilai maksimumnya, kemudian dinormalisasi. Karena itu penting, karena kalau tidak dinormalisasi nanti ketika masuk ke activation function akan bermasalah nilainya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu hidden layer, layer tersembunyi, yaitu lapisan neuron di antara lapisan input dan output yang menampung hasil perkalian nilai input dengan bobotnya. Oke, jadi inputnya terbatas ya, tergantung kebutuhan ya. Jadi belum tentu dengan menambah jumlah neuron semakin banyak, neuron hidden layer ini ya, terus kemudian performanya jadi bagus belum tentu. Jadi melihat case-nya saja. Jika memang feature-nya itu signifikan gitu ya, feature-feature yang diinputkan itu signifikan, cukup dengan sedikit neuron saja sudah langsung bisa ya melakukan inversi bagus. Misalkan kalau feature-nya lembut gitu ya, feature-nya tuh hampir featureless gitu ya. Jadi ada feature tapi lembut gitu ya. Lembut itu apa ya? Kecil-kecil gitu ya. Tidak terlalu signifikan. Jadi sangat kecil, tipis-tipis begitu. Itu tuh treatment-nya agak hati-hati. Jadi mungkin dengan menambah neuron itu bisa jadi lebih bagus hasilnya. Tentu dengan hasil evaluasi yang dilakukan di akhir ya. Oke, kemudian semua nilai neuron hidden itu harus diaktifasikan dahulu sebelum dikirim ke lapisan output. Jadi setiap layer nanti outputnya itu harus teraktifasikan dulu. Setiap layer begitu ya. Jadi kecuali kalau input layer nggak perlu karena langsung ke hidden layer diaktifasikan menuju ke output layer. Output layer untuk dilakukan klasifikasi atau deteksi harus diaktifasikan juga. Sehingga dengan satu hidden layer itu terjadi 2 kali aktivasi. Oke, kemudian output layer, lapisan neuron output menampung nilai akhir hasil inferensi. Ya, nilai neuron itu menampung nilai akhir ya. Tapi sebelum dilakukan aktivasi tentu belum bisa dilakukan klasifikasi, harus dilakukan aktivasi dahulu. Ya, jadi jumlah neuron yang ditentukan berdasarkan fungsinya. Nah, ini kebutuhannya apa? Misalkan saya mau mengklasifikasikan ya dan tidak saja gitu ya. Misalkan apa? Jelek dan bagus gitu. Bagus jelek atau gagal atau berhasil. Atau misalkan ini daging sapi atau bukan gitu ya. Hanya klasifikasinya hanya menggunakan logika boolean saja, berarti hanya cukup satu, ya cukup satu. Tapi misalkan kita memiliki klasifikasi yang banyak gitu ya, misalkan ini daging sapi, ini daging kambing, ini daging onta, ini daging apa gitu ya. Ini ada banyak. Nah, makanya nanti outputnya sebanyak kelasnya itu. Ya, sebanyak kelasnya itu. Ya, kemudian semua nilai neuron output harus diaktifasikan dahulu dan menghasilkan nilai kelas. Oke, nah ini sih ya. Jadi ini kita bicara multi layer perceptron nih. Jadi jaringannya seperti ini gambarannya. Hidden layer-nya seperti ini. Jadi yang akan kita buat malam ini adalah satu hidden layer saja. Karena kita mau menggunakan Arduino, karena Arduino kan tidak memiliki komputasi yang powerful ya. Jadi cukup satu layer saja selama performanya itu bagus, ya nggak masalah gitu ya. Kemudian di sini ada hidden layer, contohnya bisa dua juga. Jadi hidden layer bisa banyak. Nah, yang saya singgung tadi di awal menggunakan konsep CNN itu, convolution tadi itu, hidden layer-nya bisa sampai puluhan, bahkan ratusan. Ya, yang kemarin terakhir saya coba YOLO 4 ya, YOLO 4 itu menggunakan 450-an sekian hidden layer.
Nah, ini contohnya nanti konsep yang ada di kita pakai MATLAB ya malam ini ya. Kita pakai tool MATLAB ya untuk mengekstrak bobot dan biasnya, kemudian bobot dan bias itu kita masukkan ke Arduino. Ini konsepnya ya. Jadi kita menggunakan 4 input ya, kemudian ada satu hidden layer, kemudian ada satu output layer. Output setelah diaktifasikan. Ini kan. Ini ada hidden layer-nya ada 4 neuron. Jadi kita menggunakan 4 neuron pada malam ini. Cukup cukup bagus. Nanti saya tunjukkan datanya ya, hasilnya. Nah, ini konektivitas neuron antar lapisan ya. Saya sebut tadi itu lapisan. Ini seperti ini kan satu lapisan hidden, kemudian satu lapisan output begitu ya. Nah, di sini P1, P2, P3 itu adalah input, ya. Kemudian W itu adalah bobot. Ini sigma itu adalah sum of weight gitu ya. Jadi ini penjumlahan atas perkalian bobot dengan input. Jadi P1 dikalikan W ini ya, kemudian ditambahkan dengan P2 dikalikan W ini ya, W di sini dan seterusnya dijumlahkan semua di sini. Ditambahkan dengan bobot ditambahkan dengan apa? Nilai bias. Jadi setiap neuron hidden layer itu sendiri akan mengalami penjumlahan dengan bias gitu ya. Terus begitu semua sehingga nanti setiap neuron itu memiliki sebuah nilai, setiap neuron hidden layer. Di sini kita bicara hidden layer di sini. Nah, kemudian baru kita aktifasikan ya. Kita aktifasikan menggunakan banyak. Setelah ini akan ada bahasan tentang itu. Nah, setelah diaktifasikan baru nanti ini mau dikeluarkan ke output atau disambungkan ke neuron berikutnya, ke layar berikutnya, terserah. Ya, kalau misalkan ini satu layer hidden saja, berarti langsung ketemu apa? Output layer. Ya, jadi seperti itu. Kalau ketemu hidden layer lagi ya disambung lagi terus berulang stepnya. Oke, nah tadi saya menyinggung activation function ya. Activation function itu apa sih? Ya, activation function itu sebuah cara untuk menentukan apakah neuron tersebut harus aktif ya atau tidak berdasarkan weighted sum dari input. Jadi setelah dijumlahkan tadi perkalian antara nilai input dengan bobotnya tadi kan dijumlahkan semua ya dalam satu neuron ini dijumlahkan ya. Kemudian setelah di neuron itu ada satu nilai penjumlahan semua tadi itu, nah baru itu diaktifasikan. Diaktifasikan itu semacam dihitung apakah dia itu aktif atau tidak gitu loh neuronnya. Kalau memang aktif ya nanti ada outputnya. Kalau tidak ya dia tidak ada outputnya begitu ya. Nah itu activation. Nah activationnya itu secara umum itu ada 4 jenis ya di multilayer perceptron ya. Secara umum ya ini penggunaannya banyak seperti yang kita bahas waktu kemarin itu ya fuzzy itu ya. Jadi secara umum itu ada linear, sigmoid, ada hyperbolic tangent ya, sama rectified linear unit. Jadi ini 4 ini yang basicnya NN ya. Kalau kita bisa bicara deep learning, CNN itu ada lagi nanti. ReLU itu ada banyak di sini. Ada turunannya. Nah, linear kemudian ada sigmoid, ada tan HH itu hyperbolic tangent ya. Tan itu tangan ya. Tangan hiperbolik ya, tangent hyperbolic tangent. Kemudian ReLU itu rectified linear unit. Nah, apa bedanya? Tampilannya seperti yang digambar sebelah kanan ini. Kalau linear itu berarti fungsinya itu tidak ya apa adanya gitu ya. Hasil nilai yang ada di neuron itu langsung tidak diapa-apakan gitu ya. Kan sama dengan X ini ya. Apapun nilai yang ada di neuron itu ya langsung dikeluarkan gitu. Ya sama aja seperti tidak ada activation seperti ini. Itu namanya linear. Kemudian kalau kita menggunakan sigmoid, kita menggunakan fungsi logaritma. Ya, fungsi log di sini ya. Di sini ada e pangkat min x gitu ya. Ini membentuk sebuah kurva sigmoid begitu. Cuman ini tidak simetris gitu ya. Jadi mulai dari 0 sampai 1 di sini. Nilainya di sini 1, ini 0 ya. Jadi dan nilai y ini sendiri tidak tak terhingga. Jadi ada batasannya yaitu nilai 1. Beda nanti dengan ReLU atau linear ya. Kalau ReLU di sini itu teorinya itu adalah tak terhingga di sini. Jadi y-nya itu bisa terus begitu ya. Tergantung nilai X. Nah, kemudian selanjutnya ada menggunakan hyperbolic tangent ya, tan H gitu ya. Ini sama menggunakan sigmoid juga. Di sini juga batasan, tapi ini simetris ya. Di sini ada +1, di sini ada -1. Ya, nanti bagian mana yang menggunakan hyperbolic tangent, bagian mana yang menggunakan sigmoid. Nah, nanti yang kita eksperimenkan malam ini
bagian activation di hidden layer-nya itu ya, kita menggunakan hyperbolic tangent, ya, kemudian di output layer-nya kita activation-nya menggunakan sigmoid, ya, atau tansig ya. Jadi kalau di MATLAB itu ada namanya tansig, ada namanya logsig. Sorry, ini logsig ini ya. Ada yang menggunakan logsig, ada menggunakan tansig. Tangent sigmoid ada menggunakan logarithmic sigmoid. Jadi yang kita pakai yang dua ini. Ya, ReLU ini biasanya digunakan pada CNN ya. Linear ini saya ini sama aja sebetulnya tidak menggunakan activation layer sih ini, karena fungsinya fx sama dengan x gitu ya. Jadi sesuai dengan nilai x. Oke, nah sekarang itu ya saya padatkan itu ya teori tentang JSC tadi. Karena teori JSC itu kalau kalian baca itu ada panjang ya ceritanya ya, nanti mulai dari pengenalan apa itu neuron gitu ya. Saya rasa kalau itu saya sampaikan di malam ini nggak cukup waktunya. Oke, nanti mungkin di sesi berikutnya akan ya mungkin kalau by request ada permintaan untuk menjelaskan lebih detail tentang JST-nya ya mungkin bisa kita arrange waktunya. Nah, sekarang sudah nih jaringan sarafnya kita apa namanya kita bahas secara overall gitu ya. Nah, sekarang data set-nya ini ya. Kita kan kalau jaringan saraf tiruan itu tuh kan supervised ya. Ya, jadi supervised. Jadi kita sodorkan data ya, kita sodorkan data untuk dilatih ya, untuk dilatihkan pada sistem. Nah, nanti modelnya ini kita dapat model nanti ya, kita dapat model. Nah, modelnya itu mengenali untuk klasifikasi begitu ya. Nah, itu supervise ya. Jadi betul-betul kita sodori data yang hasil pengamatan kita sebelumnya. Nah, data itu kita sebut sebagai data set. Nah, di dalam multilayer perceptron atau JST itu dalam menghandle data set itu juga perlu diperhatikan ya. Jadi ada tahap namanya preprocessing. Pertama apa? Jumlah data. Semakin banyak data latih, maka hasil klasifikasi JST semakin baik. Ya, semakin banyak data latih ya, semakin banyak data latih itu bukan berarti hanya kuantitinya ya, tapi quality. Ingat, tidak hanya quantity tapi quality. Apa sih quantity? Kalau quantity contohnya begini. Saya punya data nih. Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Kemudian saya copy, kemudian saya paste gitu ya. Saya paste, saya tarik aja kalau di Excel itu saya tarik ke belakang ke bawah 100 kali gitu ya. Nilainya semua sama itu. Ya, sensor 1 nilainya sama. Jumlahnya banyak memang. Tapi apakah itu kualitasnya bagus? Tidak, buruk sekali. Karena variasinya sedikit, gitu ya. Sehingga pada data yang bagus itu adalah jumlahnya banyak dan variasinya besar. Itu adalah ciri-ciri data yang sehat. Kemudian yang kedua, datanya itu harus seimbang. Data seimbang artinya apa? Jumlahnya antara setiap kelas. Ya, setiap kelas yang ditrainingkan tadi. Misalkan saya mentrainingkan itu hanya ada 2 kelas ya, misalkan A dan B gitu ya. Misalkan apa ini sehat dan tidak sehat ya, baik atau buruk itulah ya, hanya 2 kelas saja. Maka data set untuk setiap kelasnya itu harus balance, harus seimbang. Ya, nanti kalau tidak balance itu akan berpengaruh ke performa model ya. Jadi semakin tidak bagus juga. Nanti kalau kita lihat di fungsi sensitivity atau specificity ya, itu not good gitu ya. Ada sedikit kalau tidak balance. Oke ya, dari sini perhatikan. Jadi terus kemudian yang ketiga mengandung feature ya. Jadi feature itu adalah signifikansi nilai untuk tiap-tiap atribut terhadap variasi kelas ya. Jadi atributnya itu apa? Ada sensor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian kelasnya itu apa? Kelasnya itu ini dan ini, A dan B. Nah, masing-masing atribut tadi itu nilainya itu signifikan enggak terhadap kelasnya tadi. Kalau nggak signifikan, ya berarti nggak ada signifikansinya ya. Berarti itu featureless, bukan fitur ya, buang kalau kayak gitu ya. Dulu sempat saya pernah JST untuk pengenalan kopi itu ya. Pertama menggunakan 4 sensor kalau nggak salah, 4 atau 5 sensor kalau nggak salah itu. Tapi ketika di-plot begitu, ternyata ada satu sensor yang dia itu tidak memberikan signifikasi nilai ya, untuk atribut sensor itu terhadap variasi kelas. Jadi apapun variasi kelasnya ya, nilainya itu segitu terus gitu ya. Ya ditempelin di kopi ini ya nilainya segitu, ditempelin di kopi ini nilainya juga segitu. Nah kayak gitu itu berarti apa? Itu useless, nggak gunanya, buang. Ya, jadi bagian itu sensor itu tidak usah diikutkan. Nah, itu contohnya. Itu preproses. Kalau tidak paham itu maka akan kesulitan dalam mendapatkan model yang bagus. Kemudian selanjutnya proses training nih ya, preproses yang sudah dijamin datanya bagus ya.
training nih ya. Nanti kita menggunakan MATLAB, kemudian memilih data input dan data target, karena kita menggunakan input dan target ya, menentukan jumlah neuron lapisan tersembunyi, ya, apakah berapa neuronnya. Case-nya malam ini adalah kita menggunakan 4 saja. Kemudian memulai latihan, kita menggunakan feed forward back propagation ya. Jadi maju mundur ya, maju mundur begitu untuk dicari bobotnya dan biasnya. Nah, setelah itu jika sudah mencapai fit gitu ya, modelnya itu sudah fit. Fit itu artinya apa? Mencapai nilai error yang rendah, yang kecil gitu ya. Kemudian ini baru kita mendapatkan hasil performa uji, yaitu berdasarkan conversion metric atau plot ROC, kurva ROC, Receiver Operating Characteristic di sini. Kemudian baru mendapatkan script, fungsi MATLAB dan model Simulink. Nah, nanti kita akan script MATLAB itu akan kita ekstrak atau kita porting ya, kita porting. Kan MATLAB itu kan untuk komputer nih. Ya, scriptnya MATLAB untuk komputer. Nah, bagaimana untuk Arduino ya? Kita porting jadi script Arduino. Nah, itu kita terapkan di Arduino. Nah, kemudian selanjutnya implementasi model pada Arduino. Satu, ekstraksi nilai bias bobot. Tadi kan sudah dapat nih bias dan bobotnya pada pelatihan MATLAB. Ya. Kemudian membuat script Arduino dengan teknik feed forward propagation. Tidak ada back propagation ya, jadi feed forward. Ya, jadi maju. Karena apa? Loh, kok maju? Ya karena mundur itu hanya untuk latih saja. Tapi kalau untuk eksekusi, setelah kita dapatkan bobotnya, bias dan bobotnya, kita maju saja, nggak perlu mundur. Ya, jadi terus ini, apa yang dalam script itu yang paling penting menentukan jumlah neuron input, hidden dan output. Ya, kita tentukan di sana. Kemudian membuat matrik bias dan bobot. Dari mana ini? Ya dari yang hasil ekstraksi di MATLAB tadi. Kemudian membuat fungsi perkalian matrik bobot dan penjumlahan bias. Ya. Kemudian membuat fungsi normalisasi input, membuat fungsi aktivasi jenis logic dan untuk hidden layer dan tansik untuk output layer, ya hyperbolic tangent ini. Ini kenapa kok harus menggunakan logic dan tansik? Karena di MATLAB itu hidden layer-nya menggunakan logic dan output layer-nya menggunakan tansik. Jadi ketika kita memporting ke Arduino ya harus menggunakan apa yang digunakan MATLAB gitu ya, ngikuti itu. Jadi logic dulu. Maaf ini saya salah ya, saya kebalik ini ya. Jadi ini namanya tansik ya. Tansik itu untuk hidden layer, logic itu untuk output layer. Saya kebalik. Kemudian nomor 3, melakukan simulasi model pada platform Arduino. Oke, nah sekarang kalau sudah disimulasi modelnya di Arduino ya dijalankan, nanti kita pakai Proteus. Nah, kita evaluasi performa smart sensornya nih menggunakan conversion metric. Tadi pada pelatihan di MATLAB memang sudah menggunakan conversion metric, tapi di MATLAB, di Arduino kan belum ya, di Arduino belum. Makanya kita akan gunakan evaluasi performa. Jadi ada akurasi, presisi, sensitivity, ada specificity. Sebetulnya ada 5 di sini, ada negatif, predictive, value. Cuman yang sudah dipakai itu hanya 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Sensitif itu ya akurasi ketepatan ya. Jadi memprediksi baik ya memang kenyataannya baik, itu akurat. Kalau presisi itu adalah kekonsistenan ya. Jadi kalau memang dia walaupun salah ya, misalkan kalau dikasih nilai ini dia akan menjawab kelasnya kelas A gitu ya. Dikasih input yang sama dia tahu-tahu berubah jadi B, dikasih input yang sama lagi berubah lagi jadi A. Itu namanya ketidakkonsistenan, itu presisinya rendah. Ya, jadi presisi itu yang namanya presisi, inputnya sama ya outputnya terus senantiasa sama. Jadi seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi presisi harus tinggi, akurasi harus tinggi. Nah, sensitivity itu adalah persentase rasio ya, rasio rasio kesalahan menebak atau negatif ini ya, negatif false ya, false negatif ya, pada total jumlah true positif aslinya gitu ya. Agak bingung. Jadi ini di sini ya, ini ada aktual ini ya. Jadi kita itu melihat rasio Fn ini ya, terhadap positif asli di sini. Itu namanya sensitivity. Specificity kita akan melihat rasio FP ini, false positif ini dalam negatif aktualnya. Jadi itu untuk melihat yang penting itu sebetulnya ini sih akurasi dan presisi. Cuman sensitivity dan specificity itu dilihat ketika
konteksnya itu adalah kaitannya ke ini ya, kesalahan apa namanya, atau tingkat kesensitivitasan deteksi gitu ya. Deteksi negatif atau positif gitu. Misalkan kalau COVID itu sensitivitas, sistem ini terhadap, pasien positif itu seperti apa, terhadap pasien negatif itu seperti apa. Nah itu, kalau positif itu sensitivity, kalau negatif itu adalah specificity. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti ini setelah ini akan saya, apa namanya, langsung kita ke MATLAB ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya bukan ke MATLAB dulu, Ding. Saya ke dataset ya, ke persiapan masuk ke dataset. Sebentar, ini sharing-nya. Excel, oke. Ya, ini dia. Ini saya sudah menyiapkan dataset nih, dataset yang akan kita latih menggunakan MATLAB. Jadi ini smart sensor ini anggap saja ini ada 4 sensor ya, ada 4 sensor di dalam sensor itu gitu. Di dalam satu unit smart sensor itu ada 4 sensor. Kalau bis itu kalau nggak salah banyak ya, sampai kalau grafiknya keluar itu grafiknya itu ada banyak banget grafiknya itu, ada lebih dari 10 itu ya. 10 nilai ya, 10 nilai. Enggak tahu 10 nilai itu diambil dari dari beberapa sensor saja, nggak sampai 10, atau masing-masing itu adalah satu sensornya, kan bisa jadi seperti itu. Tapi nilainya ada banyak. Nah, ini anggap saja ini ada 4 sensor ya yang mengeluarkan nilai. Kemudian kelas yang saya buat itu hanya ada 2, 0 dan 1 di sini aja. Ya, nanti representasinya bisa digunakan terserah. 0 itu digunakan untuk misalkan ini adalah daging sapi gitu ya, misalkan ini untuk deteksi sapi, daging gitu ya. Nah, ini misalkan satu ini adalah daging apa? Daging kambing, sapi dan kambing. Dari apa sensornya? Mungkin sensornya dari sensor satu itu dari bau gitu ya, dari bau apa, gas apa, ini dari gas apa, terus ini dari sensor apa namanya, warna mungkin ya, terserahlah apalah, di ini aja. Saya tidak bisa menspesifikkan apa gitu ya di malam ini. Ini anggap saja ada 4 masukan sensor. Ya, ini sebagai contoh. Nah, ketika ini ada sampel 1 nih, sampel 1 adalah 0 ya, kelasnya 0. Data sensor 1 sekian, sensor 2 sekian, terus begitu. Masih di kelas yang sama, ya, diambil sebanyak berapa? 30. Ini saya contohkan 20 nih. Ini cukup sedikit ya, sangat sedikit nih, seharusnya tidak layak ini, tapi untuk latihan nggak apa-apa. Ya, jumlahnya 20, yang kelas 0 ya, yang kelas 1 jumlahnya juga sama 20, sehingga balance kan. Ini balance, dari jumlah balance. Dari quality. Quality kalau dilihat ini kira-kira ini warna ini saya tunjukkan ininya, kelompoknya ini. Jadi intinya begini, yang warna hijau ini adalah warna-warna yang kurang dari berapa ini? Kalau nggak salah ini kurang dari 150 ya. Warna hijau. 100, 150 lah. Saya lupa ini. Kurang dari 100 lah mungkin ini ya. Yang hijau ini. Yang biru ini di atas 150 sampai 250. Ya, seperti itu. Jadi ini yang saya anggap variasi lah ini ya. Nah, untuk melihat feature nggak usah lihat warna ini ya. Kalau lihat warna ini karena saya kan yang membuat, jadi kelihatan terblok-blok ini ya. Lihat di sini ya. Kalian lihat di namanya plot apa namanya ini, plot radar plot ya. Caranya bikin radar plot kan bisa atau nggak perlu saya ajarkan. Jadi kalian blok saja di sini ya. Setiap kelasnya begini, kemudian di insert begini, kemudian di bagian chart ini, klik ini, nanti ada all chart, di sini ada radar. Ada radar itu, klik itu ya. Nah, di sini kelihatan ini kelas A nih. Kelas A itu anggap saja ini kelas 0 ini ya. Ini kelas 0. Atau saya ubah ini adalah 0 gitu ya, kelas 0. Ya, kelas 0. Kemudian di sini ada kelas 1 gitu saja. Nah, coba dilihat di sini ya. Ini sensor 1 di sini, warna yang biru di sini ya, di sini biru. Ini untuk kelas 0 dengan kelas 1. Signifikan nggak bedanya ya kan? Signifikan ya kan? Bedanya sangat signifikan. Kemudian sensor oranye ini dengan oranye yang sebelah sini.
Signifikan kan? Ini membesar, ini mengecil. Nah, kemudian sensor 3 ini yang abu-abu, ini seperti ini, ada ini cenderung ke sebelah kanan ya. Nah, sebelah kiri ini yang cenderung ke sebelah kiri. Paham ya? Kemudian sensor 4 ini yang kuning, ini cenderung di sebelah kiri, sedangkan yang satunya sebelah kanan. Nah, berarti kalau melihat feature seperti itu, ini feature ya, kita bicara feature tadi ya. Melihat feature seperti itu, berarti dataset yang kita miliki ini sudah penuh dengan feature ini. Nggak ada antara kelas 0 dengan kelas 1, itu yang datanya itu berhimpit. Ya, misalkan yang kayak yang ini biru apa yang oranye ini ya, yang oranye ini ya. Oranye kan gede banget ini ya, meluas gitu. Yang ini kecil ya, memang dia melingkar juga tapi dia kecil gitu ya. Kecil kan. Sehingga apa? Itu sudah terjadi perbedaan di sana ya. Terjadi polarisasi di sana. Nah, itu feature itu. Feature ya. Makanya dalam membuat jaringan saraf, alat apa sensor-sensor yang berbasis jaringan saraf, feature-nya itu penting. Feature-nya ini penting. Jadi tidak hanya menarik data begitu, tapi ternyata datanya itu featureless, ya useless ya, datanya nggak ada gunanya. Nah, dari plot radar ini, grafik plot radar ini digunakan untuk menentukan apakah data set kalian itu signifikan enggak ya, nilai atributnya ini terhadap target. Oke ya. Nah, baru setelah itu kita nanti saya sediakan adalah 10, ada 10 data untuk uji di microcontroller ini. Nanti yang 40 ini digunakan untuk MATLAB, yang 10 ini saya gunakan untuk microcontroller. Data ini tidak ada di sini ya. Data di dalam sini tidak ada di sini. Jadi bukan terus copy terus saya taruh paste ini enggak. Jadi kalau dilihat ini pun saya ubah-ubah ya, saya save ini dia akan berubah-ubah nih datanya. Karena saya bikin sebuah fungsi random di sini ya. Jadi untuk melihat polanya gitu ya. Oke. Tapi di sini tetap. Oke, nanti kita akan coba hitung akurasi, presisi dan teman-temannya tadi itu ada 4 di sini ya menggunakan tabel ini. Oke, nah ini dari dataset. Dataset kita sudah siapkan. Nah, sekarang kita buka MATLAB. Kita buka MATLAB. Nah, di MATLAB itu ada namanya fungsi neural net ya. Jadi kalian bisa ketik namanya NNSTART. Ya. NNSTART. Ada NN-tool, ada NNSTART, macam-macam. Kalau saya ketik NNSTART, maka di sini ada pilihan, sebuah pilihan. Mau apa? Fitting application ya, atau untuk fitting curve gitu ya. Menfitkan kurva atau pattern recognition and classification, clustering, dynamic time series. Nah, kita di sini di pattern recognition application. Kita klik. Nah, di sini kita akan disajikan sebuah oh iya. Saya screen aja deh. Saya serang aja ya. NNSTART. Oke ya, jadi di sini ada kita pilih yang pattern recognition and classification ya. Kita klik. Nah, di sini. Nah, di sini ada neural network-nya yang kita bangun tadi, ya, tapi ini belum spesifik, kita next di sini. Nah, kemudian di sini kita disuruh menentukan inputnya apa, targetnya apa. Ini kan nggak punya kita, masih belum punya. Nah, caranya apa? Kita ke window utama ya, tampilan utama ke bagian workspace ya, bagian workspace, klik kanan, kita buat baru. Kita namakan input gitu ya. Nah, kemudian klik kanan lagi di sini, kita buat baru, kita namakan target. Nah, nanti kalau kita double klik di sini, ini ada sebuah tabel gitu. Nah, ini kita nanti dari Excel itu kita copy paste di sini saja. Ya kan? Saya buka Excel lagi. Di sini saya copy aja nih data latihnya ini ya. Target nggak usah ya, target ada sendiri nanti ya sampai ke bawah. 40 data ya, saya copy. Kemudian saya masukkan di sini ya. Di sini saya paste. Ctrl V ya, copy paste. Ya, jadi seperti ini. Jadi totalnya dalam 40 baris, ada 4 kolom. 1 2 3 4 ini atributnya ya, sensor 1 2 3 dan 4 ya. Kemudian 40 itu adalah datanya. Nah, dari sini sudah. Nah, target sekarang. Target sama ya, tinggal pilih di sini yang target sini. Ya, target. Kemudian di copy.
Masuk ke MATLAB lagi. Sini Ctrl V. Ya. Nah, nanti di sini ada kolom target. Oke, nah sudah. Nah, nanti di workspace kita punya input dan target. Ya, 40 matriknya 40 kali 4, 40 kali 1. Nah, sejauh itu oke. Nah, sekarang kembali lagi ke sini ya. Ke mana? Tadi kita mencari input dan matrik target. Klik di sini sudah muncul di sini. Ya, kita cari input ya, kemudian targetnya ya kita pilih target. Nah, tapi hati-hati di sini. Ini sampelnya itu dalam matrik kolom atau matrik row. Ya, matrik kolom atau matrik row. Datanya itu dalam row atau dalam kolom, ya kan? Kalau kita lihat di sini kan datanya dalam apa? Kolom ya. Kolom sini. Sorry, dalam row ya. Ini kan dalam row kan di sini. Ini kan row 1, row 2 ini data ini kan. Yang kolom itu kan atributnya ya kan. Ini kan data gitu ya. Sehingga ini dalam row. Sehingga dipilih dalam row. Kalau kalian salah milih ini nanti di sini ketahuan kok ya. 4 sampel 40 elemen. Salah ya kan. Bukan 4 sampel kan kalian. Kalian kan punya 40 sampel. Tapi ada 4 elemen ya kan. Berarti salah. Berarti klik ini row. Nah, baru di sini muncul 40 sampel, 4 elemen. Di sini 40 sampel 1 elemen. Berarti sudah betul. Gitu ya. Jadi hati-hati antara valid matrik kolom dengan matrik rows. Nah, kalau udah sampai sini gimana? Kita next. Nah, kita next dia MATLAB itu langsung menspesifikan dari 40 sampel tadi yang digunakan untuk training itu 70% alias 28 sampel, yang 15% untuk validation, yang 15% untuk testing. Kalian bisa mengatur ini, misalkan ini hanya dikasih 10 gitu ya, ini dikasih 10, ya bisa, boleh. Ya. Jadinya seperti ini. Kita biarkan saja. Ya, jika memang itu tidak urgent ya nggak usah, biarin aja gitu ya. 70%, 15 begitu ya. Atau restore to default ini, klik ini. Nah, sampai situ kita next lagi. Nah, di sini ditanya number of hidden neuron. Ya, hidden neuronnya itu berapa? Jadi layer hidden-nya itu perlu neuron. Neuronnya itu jumlahnya berapa? Kan tadi saya bilang tidak ada kepastian. Nah, cuman di sini saya buat nggak usah banyak-banyak supaya nanti nge-copy weight-nya, bobotnya ke Arduino itu tidak terlalu banyak, ya kan? Sehingga saya buat 4 di sini. 4 saja sesuai dengan jumlah inputnya. Jadi neuron ini hanya 4. Nah, nanti di sini ada neural network-nya di sini. Inputnya ada 4 ya kan, sensor 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini hidden layer-nya ada 4 neuron di sini. Ya, kemudian di sini ada activation-nya. Activation-nya ini menggunakan tansig ya. Tansig itu hyperbolic tangent. Kemudian di sini menggunakan logsig ya. Logaritmik atau sigmoid. Sini. Nah, baru di sini output-nya. Nah, ketika sudah di next. Nah, baru di sini ada klik train. Ya. Ketika saya klik train, ceklek gitu ya. Nah, cepat banget ya. Dalam hitungan milisecond itu selesai gitu ya, karena datanya sedikit gitu ya. Kalau datanya sampai ribuan begitu ya agak lama lah ya. Di sini. Nah, terus menentukan bagaimana kalau trennya itu sudah berhasil, sudah bagus atau tidak. Nah, nanti di sini ada pilihan plot confusion and plot ROC. Ya, kita klik plot confusion dulu ya, klik. Nah, di sini kita lihat. Pada saat training ini akurasinya adalah 100%. Ya, 100% ya akurasinya. Ini yang hijau ini ya, yang hijau. Ini training. Artinya apa? Data trainingnya tadi kan sebanyak 70 ya. 70 itu dilakukan training, dapat bobot, kemudian data 70 itu 100% datanya itu diujikan lagi gitu ya. Sehingga ketemu nilai 100 ini. Dan validasi itu apa? Validasi itu ngambil 6 data. Ngambil 6 data ya, kemudian diujikan berapa persen tadi? 15 ya atau 6 data. Di sini kan kalau ini kan 28 ya. Ini 70% kan. Diambil, kemudian ini 6 data ini diujikan ya ke model yang sudah didapatkan, akurasinya 100%, jadi nggak ada yang meleset. Ya, kemudian yang ini adalah tes, ya tesnya ini 6 data ya, 6 data yang berbeda, akurasinya juga 100%, sehingga 100, 100, 100. Ini overall ini, hitung-hitungan overall, sehingga 100%. Nah ini kalau lihat dari sini itu perfect banget ini perfect banget. Ya karena datanya tadi kan saya data-data dummy ya. Nah belum tentu nanti misalkan kalian berdasarkan eksperimen itu pasti adalah data-data sampah yang kalian tidak yang terlewat itu pasti ada. Oke dari sini
matriks confusion itu sudah menunjukkan nilai yang cukup cukup baik gitu ya. Nah, kita silang. Nah, kita cek lagi dengan cara yang kedua yaitu ROC ya. ROC, Receiver Operating Characteristic. Jadi di sini adalah melihat true positive rate dengan false positive rate. Nah, grafiknya itu perfect banget ini ya. Ini perfect banget. Ya, jadi yang kalau melihat trennya di sini, ini adalah true positive rate-nya itu sangat tinggi dan false positive rate-nya itu rendah. Artinya apa? Tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, nanti kurvanya itu akan mendekati diagonal ini ya. Semakin mendekati diagonal ini, maka semakin jelek kualitas trainingnya. Nah, kalau mendapati seperti itu, ya training ulang. Ya di bagian ini harus di training ulang. Jadi ini pastikan ini semakin mepet ke grafik vertikal sini. Jadi menjauhi apa? Menjauhi horizontal apa yang diagonal ini, menjauh diagonal. Mau training, validation, mau tes itu ya menjauhi diagonal. Nah, akhirnya ini perfect sekali ini. Oke, kalau sudah didapatkan kita puas gitu ya, kita sudah merasa tercukupi dengan hasil trainingnya. Lalu langkah berikutnya apa? Ke next. Ya, ke next begitu. Nah, ini di sini kita bisa adjust network size gitu ditawari ya, misalkan mau adjust jumlah neuronnya kah atau apa kah gitu ya. Tapi ini kita tidak kita kan sudah satisfy ya, sudah puas dengan hasil model yang didapatkan. Kita next lagi. Nah, di sini baru ada apa namanya beberapa output yang bisa kita pakai. Apakah MATLAB function, Simulink diagram, ya, apakah MATLAB matrix only function, ya, neural network diagram. Ini bisa kita buat di sini dulu, klik di sini ya. Ya, ini adalah neural network diagram yang kita punya, 4 input, 4 neuron di hidden, ada satu layer output atau satu neuron output, gitu ya. Oke. Kemudian kita mulai dari sini dulu, MATLAB function. Nah, ini dia. Kita sudah dapat hasil generate pelatihan tadi. Ini yang kita bisa pakai. Nah, ini yang saya sebut bobot tadi. Ya, di layer 1 ini ada bias ya. B itu bias ya. Ini adalah bobot. Ya, kemudian ini ada bobot output. Ini adalah bias output, ini adalah bobot output. Nah, ini matrik ini nyawanya di sini nih, nyawanya di sini ya. Ini jantungnya nih, ibarat ini passwordnya ya. Nah, jadi bobot ini yang sangat kita perlukan, kita pasang di microcontroller. Nah, selanjutnya apa? Ini ada lagi di sini besaran ini untuk normalisasi. Ya, jadi data-data yang sudah saya siapkan tadi di Excel tadi ya, yang ada di sini ya di input dan target ini. Ini dia memiliki sebuah persamaan ya. Untuk apa? Untuk normalisasi, menormalkan. Jadi apapun nilai yang kita berikan di inputnya tadi ya, itu nanti akan dibuat skala antara 0 sampai 1. Ya, jadi antara skala 0 sampai 1. Untuk apa? Untuk activation nanti keperluan di proses activation. Jika nanti ini terlalu besar, nanti fungsi activation-nya akan error gitu ya. Ya tidak ada penyelesaian. Oke, nah terus selanjutnya apa? Yang lainnya apa? Yang lainnya ya nggak ada. Ini cuma ini saja. Cuman ini nanti yang akan kita porting. Nah, ini ada sebuah fungsi layer 1. Layer 1 itu hidden layer ya, menggunakan tansik. Ya, tansik tadi itu tangent hyperbolic tangent ya. Kemudian ini menggunakan logsig, ini menggunakan sigmoid ya, sigmoid itu untuk layer kedua. Nah, ini yang akan kita porting ya di Arduino, di coding Arduino. Ini juga kita porting di coding Arduino nanti, karena Arduino tidak mengenal namanya BX8 fun ya. Ini hanya rutin MATLAB. Ya, intinya simpel ya, hanya ini pengurangan metrik, ini perkalian metrik, ini penjumlahan metrik. Kemudian di sini ada fungsi activation-nya tadi, logsig itu ya. Logsig itu ya rumusnya yang saya tampilkan di PowerPoint tadi. Ya, jadi 1 plus eksponensial min 1. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada hyperbolic tangent ya, atau tansik gitu ya, atau tanha ya, tanha. Ini ada 2 1 plus eksponensial min 2n. Kemudian semuanya nanti dikurangi 1. Nah, ini nanti kita buat di Arduino. Ini juga di Arduino. Jadi kita porting coding ini. Oke, dari ini gunanya namanya apa ini? Function ya, function di MATLAB. Jadi function di MATLAB seperti itu. Kita bisa menggunakan function itu di sini. Ya,
ini kalau misalkan kita simpan ya, kita simpan, namanya otomatis function gitu. Jadi cara makainya bagaimana? Cara makainya ya tinggal ketik ini, kemudian di bagian sini kita masukkan ya, dalam kurung apa nilainya. Misalkan nilainya kita ambil di Excel ya, ini ya, taruhlah ini. Kita ambil di sini, kita pasang di sini. Saya sebentar ini fungsi input ini. Nah, ini ya. Ya. Oke. Ini kita coba kita coba pakai yang ini, yang apa namanya, yang Simulink diagram ya. Ini sudah memberikan jawaban ya. Jadi yang sini ya cara menggunakannya seperti itu ya. Jadi kan cara yang kalau kita pakai itu kan apapun inputnya kemudian dimasukkan di mana di sini. Sebetulnya di sini tidak seperti itu. Caranya misalkan gini ya, taruhlah saya ini nanti outputnya itu harusnya 1. Sorry. Ini saya. Oke, terus kemudian di sini ada manual, ini adalah X. Oke. Ya sama ya. Oke, kita coba evaluasi menggunakan yang apa namanya? Yang Simulink diagram. Ya, ini adalah contoh Simulink diagramnya, model ya dalam Simulink. Oke, kemudian ini kita coba delete menggunakan display aja karena susah menggunakan chart. Nah, ini kalau ini kita masukkan di sini, nilainya di sini ya. Kita pisah dengan titik koma ya. Tadi saya sudah copy di mana? Di Excel tadi ini ya. Saya copy, kemudian ini saya taruh di sini. Ctrl V ya. Oke, sudah ada 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, maaf, saya tadi tuh ngopinya kelebihan ya, pantesan. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Tadi bobotnya ikut ke copy. Sorry, kok bobot apa? Target ikut ke copy. Ada 4 ya, ada 4 sensor. Nah, kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita run. Nah, di sini ada 1. Ya. Kita ngopi ini kan tadi ya. Kita ngopi ini ya. Ngopi yang bawah ini. Outputnya itu yang harusnya 1 harusnya ya. Targetnya 1, sorry. Targetnya 1. Kemudian output hasil model yang di Simulink apa? 1, ya kan? Berarti true positif kayak gini. Nah, kalau kita lihat di sini, nilainya 1. Nah, sekarang kita coba yang ini, pilih yang ini ya, 0 ini ya. Ini. Kita copy ya. 4 elemen di sini ya, 4 sensor. Kemudian kita masukkan di sini.
Ctrl V ya, tapi ini harus kita reformatting. Oke. Kita oke, kemudian kita run. Ini. 2 pangkat 4 E min 7 berarti 0,0000 sekian ya. Jadi E pangkat min 7 itu kan nolnya atau ada 7 minus apa di depan angka ya. Jadi 0,000 sekian itu 7 kali. Ya berarti 0 ya. Sangat ya kan kecil banget ya. Ya mendekati 0 gitu ya. Tidak perfectly 0 gitu ya. Tapi kan tetap 0 ini. Ini sudah betul berarti. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, ini sudah dilakukan oleh MATLAB tadi tuh. Hasil ROC-nya tadi sudah dilakukan MATLAB. Dan ini saya salah tadi ini. Saya penasaran. Oke. Oke lah, nggak apa-apa lah. Yang kita perlukan yang di sini ya. Jadi kayak performance tadi, ini adalah kurva trainingnya, jadi mendekati 0. Jadi 10 pangkat ini ya, 10 pangkat min 6. Ya, jadi errornya itu 10 pangkat min 6. Error training loh ya, error training itu terus begitu, dia kan mengecil 10 pangkat min 6, jadi sangat kecil sekali. Ya hanya berapa? 17 IPOH. 17 IPOH ya. 17 IPOH-nya itu iteratifnya itu 17 kali, fit langsung 10 pangkat min 6 dengan errornya segitu. Ini cukup bagus ini, cukup bagus banget ya. Oke, kemudian kita lihat di sini ada confusion-nya tadi sudah ya. Kemudian confusion-nya tadi kan sudah saya tunjukkan tadi. Ya. Oke. Kemudian ini ada receiver operating karakteristik ini ROC-nya tadi. Ya, jadi itu bukti bahwa model yang kita training itu sudah bagus. Ya, jadi kita confident lah ya, kita percaya diri bahwa modelnya itu bagus. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita terapkan itu di microcontroller ya, jelas ya. Terapkan microcontroller. Nah, sekarang saya sudah membuat sebuah fungsi di microcontroller. Kalau saya ketik dari awal lama ini nggak habis, waktunya nggak cukup nanti. Nah, seperti yang slide sudah saya sampaikan. Yang pertama, ini program mikro yang hasil porting ya, hasil porting dari MATLAB tadi. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Yang jelas ini forward propagation ya, jadi nggak ada back propagation, nggak ada. Back propagation yang digunakan saat training pada MATLAB tadi. Nah, yang ini betul-betul forward propagation, maju. Nah, yang paling penting itu adalah ini ya, input node-nya jumlahnya ada berapa? 4. Ya, ini harus tepat. Kalau tidak tepat seperti yang kita buat di MATLAB, ya salah nanti. Hidden node-nya ada 4 neuron, ya kan? Kemudian output node-nya ada satu neuron. Ya kan? Output-nya hanya 1 neuron. Nah, baru di sini ada namanya ini matriks hidden layer ya, matriks bobot ya, matriks bobot antara input dengan layer hidden, layer tersembunyi. Matriksnya ada ini, ya kan? Jumlahnya ada berapa? Ada 4 baris, 4 kolom. Ya, 4 baris. 4 baris itu menunjukkan jumlah neuron. 4 kolom menunjukkan jumlah input. Ini kan ada 4, 1, 2, ini kan dipisah koma ya. Ini array ya, array dalam bahasa C. Diapit oleh curly brace ini ya, kurung kurawal. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ya, berarti ini menandakan apa ini? Ada 4 input. 4 jenis input. Kemudian barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti menandakan apa? Ada 4 neuron hidden. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata neuronnya itu kita ubah enggak 4. Ya, node-nya hidden sini enggak 4, berapa? 10 misalkan ya. Maka di sini akan nanti ada baris 10 baris di sini. Ini tetap 4, tapi barisnya ada 10. Dan seterusnya begitu ya. Terus misalnya input node-nya enggak 4, ada 3. Ya berarti nanti di sini tidak 4 kolom, tapi 3 kolom. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari mana? Dari MATLAB ini. Nih. Nah, di sini. Ya, jadi yang sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dipisah dengan titik koma, semikolon ya, semikolon. Berarti apa ini? Ini adalah matriks baris pertama.
Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Tapi ini baris pertama, ya kan? Nanti ketika kalau ingin tahu bagaimana ini ya tinggal copy saja di sini, ya, copy saja, copy, kemudian copy taruh di sini ya, taruh di sini copy paste gitu ya, enter. Nah ini jadinya ini. Ini sudah berubah ya dengan yang ada di yang ada di program saya ini sudah berubah, tapi nggak terlalu ini. Soalnya datanya sudah berbeda tadi. Yang ini sudah saya siapkan tadi yang sebelum sesi kita mulai ini sudah saya persiapkan. Tapi yang jelas langkahnya sama. Ya, jadi biar saya nggak karena copy paste-nya di sini tuh tidak otomatis ya. Kita harus porting. Porting itu artinya begini loh ya. Ini ada kurung awal buka tutup karena ini bahasa C. Ya, sedangkan MATLAB itu sendiri kan dia interpreter ya, jadi tidak memiliki karakteristik berbeda. Saya nggak bisa asal copy di sini nggak bisa, copy terus pasang di sana nggak bisa. Saya harus porting dulu ke formatnya si Arduino. Ya intinya seperti itu. Tadi ini ada matriks ini ya, ini seperti ini. Ini saya copy, kemudian saya tempel di mana? Di sini. Saya tempel di sini. Saya pisahkan dengan koma. Kalau MATLAB kan nggak ada koma. Di sini pakai spasi saja ya. Di sini nggak ada apa-apa ya. Kemudian ini saya copy terus begitu. Ya. Jadilah matrik di sini. Oke, ya matrik ini. Nah, kemudian selanjutnya bias. Ya, biasnya itu dapat dari mana? Sama seperti matrik bobot, ini dapat dari sini. Ya, biasnya itu ada di sini B. Ya. B ini kalau saya copy, ya, saya tempel di sini, saya enter. Nah, jadinya matrik apa? 4 baris 1 kolom. Ya, matrik 1 kolom ada 4 baris. Jadinya apa? Ya, jadinya seperti ini. Ya kan? Nah, ini koma, 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 koma gini. Oke ya, paham ya. Jadi seperti itu. Nah, terus selanjutnya lakukan hal yang sama di bobot yang kedua. Bobot yang kedua ini ya sama ya, sini. Contohnya ini saya copy, kemudian saya tempel di sini. Saya enter. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini buatlah ini matrik di sini. Ya, jadi matrik seperti ini. Ya, matrik baris ya, matrik baris. Oke, ini kan sama seperti ini kan baris ya, baris. Ini kolom. Oke, terus kemudian kalau sudah bias yang output ya, bias outputnya nah ini hanya satu. Ini kan hanya satu kan. Ya, copy di sini. Terus seperti itu. Nah, ini jadi, nah kalau sudah bobot dan bias sudah kita porting ya, kita masukkan dalam script Arduino. Nah, baru kemudian di sini ada untuk normalisasi data tadi, normalisasi input ya. Kita menggunakan min-max ya di MATLAB. Jadi kita harus ikuti itu gitu ya. Mau nggak mau kita harus mengikuti itu gitu. Karena MATLAB yang mulai mentraining dari awal sehingga ketika kita mau melakukan feed forward propagation itu juga harus mengikuti pola yang dilakukan MATLAB. Ya, jadi di sini mana? Nah, ini di sini nilainya. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini. Ya, ini diikuti. Ya, ada offset, ada gain, ada y-min ya, ada offset, gain dan y-min. Ini sebetulnya untuk min-max itu loh ya, min-max kalau kita di Arduino itu namanya map. Map ya. Di sini sudah saya buatkan sebetulnya. Ada sebuah fungsi untuk map. Ya, ini dia. Map float-nya. Tapi ini map float ini adalah referensinya adalah nilai konstan, ya, nilai konstan. Tapi kalau kita menggunakan yang digunakan MATLAB tadi menggunakan materi, kita akan melihat min-max-nya data yang di training, min-max-nya data yang di training. Jadi misalkan data yang di training itu paling kecil itu berapa nilainya? 2 ya, berarti minimumnya 2. 250 gitu ya. Padahal bisa 255 padahal ya. Sensor itu bisa mengeluarkan 255. Lihat itu ya dataset. Makanya kita kalau kelebihannya kalau menggunakan ini itu dimasukkan itu
ada 255 kita masukkan ujinya itu 255 maka agak sedikit bermasalah nanti ya nilainya. Tapi nggak tahu seberapa akurat dia struktur ini ya desain. Oke, nah kemudian sudah ini kalau ini sudah dapat dari mana tadi? Oke ya, ini selesai. Nah ini untuk uji saja, untuk uji. Nanti saya main-mainkannya di sini saja, karena nanti Proteus simulasinya saya tidak menggunakan sensor beneran, saya hanya menggunakan nilai seolah-olah itu dari sensor gitu ya di sini. Oke, kemudian sudah. Nah di sini saya coba kupas masalah ini ya, skrip komputasinya ya di forward propagation ya, feed forward propagation di input normalization. Nah ini ada perulangan sebanyak berapa input node. Input node-nya ada berapa? Empatnya itu harus dinormalisasi. Ya, input yang pertama node dinormalisasi dikurangi dengan offset. Ya, dikurangi dengan offset. Tadi ada matriks offset kan? Ini ada matriks offset di sini. Ya. Kemudian setelah dikurangi dengan offset dikalikan ya dengan matriks gini. Ini kali ya. Matriks ini yang mana? Ini dia. Dapat dari mana? Dengan Y-min. Y-minnya berapa? Min 1. Ya, ikuti saja di situ. Nah, baru kalau output-nya itu adalah 4 misal tadi yang sebelum dimasukkan ke mana? Ke hide harus dinol. Nah, kalau sudah selesai baru kita siapkan dulu hidden-nya, hide dinolkan. Ya, semua dinolkan, dikosongkan dulu. Ini forward ya. Forward, kita bicara forward. Kemudian kalau sudah dinolkan hidden-nya baru kita ngisi hidden-nya. Hidden-nya kita isi. Isinya bagaimana? Perkalian antara apa? Bobot ya. Jadi bobotnya tadi dengan input yang sudah dinormalisasi itu dikalikan. Nah, disimpan di hidden ini. Terus begitu. Ya. Terus begitu. Nah, kalau sudah berapa kali ininya iterasinya ya sejumlah bobotnya matriknya berapa tadi 4 kali 4 ya 4 kali 4 berarti 16 ya 16 kali iterasi di sini ya sorry bukan maaf ini 4 kali 4 kalau perkaliannya memang 16 kali cuman kalau mengisikan ke hidden-nya ini hanya 4 karena hidden kita neuronnya 4 ya neuronnya 4. Cuman dalam mengisi 4 ini ada 16 kali iterasi di sini. Ada 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Sehingga 16. Kemudian setelah selesai ya, bobot 16 bobot tadi, total 16 bobot dikalikan dengan input, kemudian disimpankan ke 4 neuron hidden di sini. Ya, baru kita activation-kan semua neuron hidden tadi sebelum diumpankan ke layer output di bawahnya ini. Nah, aktivasinya pakai apa? Pakai hyperbolic tangent tadi, asik ya. Atau tangent hyperbolik. Ya, rumusnya apa? Kan rumusnya 2 dibagi 1 plus eksponensial pangkat min 2 apa? 2 nilai neuron kan ya. Nilai neuron. Nilai neuron itu apa? Hidden plus bobot. Plus bias. Ya, jadi nilai hidden plus bias. Dijumlahkan biasnya. Biasnya tidak dijumlahkan di sini, sebetulnya bisa juga dijumlahkan di sini. Cuman di sini dijumlahkan di sini. Ya nggak apa-apa kan ini iteratif juga ya. Iteratif sebanyak berapa ini? 4 kali. Ya, jadi bobotnya ada 4. Kemudian hidden-nya nanti dimasukkan, ditambah bobot, ya, kemudian dihitung ininya. Fungsi aktivasinya min 1 ingat ya di sini. Ini tanda itu seperti ini rumusnya. Di slide ada tadi. 2 per 1 ya, plus eksponensial min 2 nilai neuron, terus kemudian semuanya dikurangi 1. Nah, kalau sudah itu nilai di hidden itu sudah teraktivasi itu. Nah, baru diumpankan ke layer output. Di sini ada layer outputnya itu berapa ini? Hidden node ya 4 kali, ya 4 kali. Apa? Ya dikalikan dengan bobot output yang ini. Nah, ini dia. 4 ya. Jadi tadi itu ada 4 neuron hidden yang sudah diaktifasikan, ya, kemudian dikalikan dengan 4 bobot layer output untuk menghasilkan satu neuron output. Satu neuron outputnya selesai. Nah, satu neuron output diaktifasikan dengan logic
adalah sigmoid, ya sigmoid 1/1 plus eksponensial min nilai neuronnya. Nilai neuronnya ya tadi yaitu total semua penjumlahan bobot dikalikan hidden output ini yang sudah teraktivasi, ini ditambah bias. Nah, baru disimpan di output. Nah, outputnya ini yang akan ditampilkan, ya, sehingga berapa nilainya. Nah, itu kecenderungannya berapa. Nah, seperti itu. Jadi, forward propagation itu lebih lebih simpel. Nah, sekarang kita ini ya, kita isikan di sini, nilainya kita pilih yang mana. Kita satu persatu kita cek ya, kita Excel. Ini yang atas ini ya, 70 ini, ya, kita copy, kemudian kita taruh di sini. Ya, memang sedikit manual ya, tapi nggak apalah ya. Yang penting kita bisa menunjukkan ini ya, menunjukkan. Kita compile ya, kita compile. Nah, kemudian di sini sudah ada kode mesinnya ya, sudah yang dihasilkan di sini. Di sini. Ini sudah saya simpankan di Proteus yang saya buat di sini. Ini, kalau saya double klik di situ ada di sini, ya sudah ada, sehingga saya tinggal run. Outputnya adalah 0. Ini 0 ya. Jadi 0, 0, 0 terus ini setiap 1 detik dia melakukan inference. Jadi ini nggak ada input, memang kan nilai sensornya sudah saya masukkan secara internal gitu ya, seolah-olah ada input gitu. Ini nilainya 0 semua. Berarti kalau kita isi di Excel di sini ya, ini 0 ya. Targetnya 0, outputnya 0. Berarti true negatif ya. Betul, true negatif. Oke. Kemudian yang kedua, ini kita copy lagi di sini. Ya, kita compile. Ya, kemudian kita cek lagi di sini. Masih 0 ya, masih 0. Berarti betul. Kita isi lagi di sini nilainya 0. Nilainya 0. Ya, anggap saja ini delete dulu ya. Nilainya 0. Berarti kalau 0, targetnya 0 adalah true negatif. Betul ya, true negatif. Kemudian ini kita isikan. Ya. Ini kita compile lagi, kemudian kita lihat di sini masih 0 ya. Masih 0. Betul. Berarti kita isikan di sini 0. 0 ini adalah true negatif ya, true negatif. Kemudian ini koma. Masih 0 ya, masih 0. Dan ini sampai sini ya. Kita isikan di sini, kemudian kita copy lagi di sini. Nah, kita compile. Nah, kita coba lakukan satu kali untuk yang nilai 1 ya, karena waktunya sudah ini ini saya stop. Jalan 0 ya, tetap 0 ya. Betul berarti di sini 0. Targetnya 0, outputnya 0. Itu true negatif. Nah, kita ambil yang satu sampel sini saja. Yang ini saya tadi sudah nyoba ya. Yang di sini 0 semua. Nilainya 1 semua. Tapi ini untuk sebagai bukti saja. Saya kasih di sini nilai 2 ya, kita ambil 2 saja. Yang 3 ini sudah saya uji tadi, nilainya di sini 1 semua. Ini koma. Ya.
Ini kita compile. Nah, dia akan jadi seperti apa? 1 ya. Perfect nih, 1 perfect. Ya, sehingga sini bisa kita isi dengan nilai 1. 1 berarti true positif ya, true positif. Yang ini 1 sini ya, 1, 1, 1. Ini true positif semua. Nah, yang ini kita coba yang terakhir ini. Copy, yang ini ya. Oke, kita compile. Kita start. 1 ya, perfect. Ya, 1. Oke, nah dapatlah kita nilai hasil ini true positif. Sehingga apa? Kita bisa hitung di sini. Otomatis di sini akan terisi ya. Positifnya, jadi aktualnya positif, ini aktualnya positif, prediksinya positif itu ada 5. Ya, true positifnya ada 5, kemudian true negatifnya ada 5. Tidak ada false negatif, tidak ada false positif. Sehingga kalau seperti itu, maka hitungannya adalah akurasi 100%, presisi 100%, sensitivity, dan specificity itu adalah 100% semua. Seperti itu ya. Nah, tapi ini kasus seperti ini itu belum tentu jika memang datanya itu beda ya. Jadi silakan disesuaikan dengan jenis-jenis sensor yang kalian gunakan. Ya, apakah menggunakan 2 sensor, 3 sensor, 4 sensor, 5, 6 dan seterusnya. Yang jelas tadi itu pesan saya ada feature di sini, ekstraksi feature-nya pastikan bahwa setiap atribut yang ada sensor-sensor itu memiliki signifikansi terhadap variasi target. Oke. Seperti itu. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa membuat sebuah smart sensor itu dalam kemasan yang kecil, karena selama kita bisa mendevelop sistem embedded yang berbasis Arduino ini kemasannya kecil, maka smart sensor itu bisa kita kemas sangat kecil gitu, dan itu sangat sangat bagus. Misalkan zamannya sekarang itu adalah Edge IoT ya, Edge IoT atau Edge AI ya, Edge AI. AI itu adalah AI tapi ada di ujung-ujung gitu ya. Sehingga apa? Tidak semua ditarik kesimpulannya itu di pusat. Jadi di ujung pun ya, di ujung pun itu tuh bisa memberikan inferensi gitu. Ya, nah itu penting model-model seperti ini. Misalkan digunakan untuk mengukur limbah, untuk mengukur apa? Tingkat pencemaran udara, ini klasifikasinya masuk kategori apa, ini gini dan seterusnya. Atau mungkin alat tes yang portable gitu ya untuk menguji apa namanya daging sapi yang beneran atau untuk menguji susu yang sehat yang tidak dicampur macam-macam itu. Nah kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa untuk alat tes lab gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada malam sharing session malam hari ini. Silakan kalau misalkan ada yang ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Buat teman-teman juga Bapak Ibu dosen, karena tadi saya lihat ada juga dosen, ada juga Ibu dosen yang ingin bertanya, boleh langsung mengaktifkan mic-nya. Oke, kalau seandainya tidak ada, kita di akhir sesi untuk foto bersama. Mungkin bisa diaktifkan kameranya sebentar. Saya off cam ya, lihat. Iya, iya Pak, siap. Oke, yang lain, ayo. Sebentar saja. Oke ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mungkin kalau ada kekurangan, saya mohon maaf.
kami akan evaluasi lagi mengenai sharing session yang akan datang. Mengenai sharing session minggu depan, pantau terus IG @himtek.uty. Di situ nanti ada informasi mengenai sharing session. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.